Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Puspitasari NPM C1CN02155 dari kelas 1B Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber-sumber hukum Islam atau kuliah pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi pembahasan, yaitu sumber hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu 1 Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga ijtihad. Sumber hukum Islam itu dibagi menjadi 2, yang 1 hukum dan yang 1 sumber hukum. Hukum itu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya, sedangkan sumber hukum segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Baiklah, di sini kita akan masuk di materi pertama, yaitu Al-Quran. Dapat kita ketahui, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berbahasa Arab. Di sini juga Al-Quran mempunyai kedudukan dan fungsi. Kedudukan Al-Quran itu yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama bagi umat manusia. Dan fungsinya sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk ke materi kedua, yaitu hadis. Yang belum tahu pengertian hadis itu, di sini saya akan menjelaskan. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, maupun takdir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di sini juga hadis mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda seperti Al-Quran tadi. Hadis itu mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum kedua. Dan fungsi hadis, 1. Mempertegaskan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran atau bayan takriri. 2. Menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat di Al-Quran yang masih umum dan samar atau bisa disebut bayan tafsir. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran atau disebut bayan at-tasyir. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad mengarahkan tenaga dan pemikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan ijtihad itu sebagai sumber hukum ketiga bagi umat manusia dan fungsinya adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad itu ada 4. Pertama, ijma, iqyas, maslahah, marsalah, dan yang terakhir urf. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.